Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum tentang pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Alat-alat yang dibutuhkan adalah yang pertama ada toples berukuran kurang lebih 1 liter, 7 toples, biji kacang hijau yang sudah dipilih yang terbaik, tisu, ada sendok teh, ada deterjen bubuk, ada gelas ukur ukuran 1000 ml atau 1 liter, ada air secukupnya, dan ada mistar. Untuk langkah percobaannya akan kita larutkan 1 sendok teh deterjen bubuk kurang lebih 1 gram, beri air 1 liter, kita aduk-aduk sampai bubuk deterjennya larut. Untuk selanjutnya, ini adalah ukuran deterjen 100%. Nah, untuk selanjutnya akan kita tuang dalam botol kedua. Separuh dari deterjen yang pertama kita taruh di botol kedua dan akan kita beri air menjadi 1 liter. Selanjutnya kita tuang ke botol ketiga, dan ini kadarnya adalah 50% dari separuh dari kadar yang botol pertama. Akan kita beri air lagi menjadi 1 liter. Kita tuang lagi, dan ini kadarnya botol ketiga adalah 25%. Kita tambahkan lagi menjadi 1 liter. Kadarnya adalah 12,5%. Untuk selanjutnya kita tuang ke botol yang kelima. Kita tambah air lagi menjadi 1 liter. Kita tuang ke botol 6. Botol kelima ini kadarnya adalah 6,25%. Dan botol terakhir ini adalah 3,1%. Dan untuk air PDAM kita beri air biasa, tidak ada campuran deterjen sama sekali. Nah, untuk selanjutnya ini ada biji kacang hijau yang akan kita tanam. Kita kurangi airnya dulu menjadi cukup ya untuk menanam biji kacang hijau.
deterjen dari 100 sampai 3,1%. Nah, ini sudah ada air sedikit, akan kita gunakan untuk menanam biji kacang hijau. Kita ambil 10 biji kacang hijau untuk setiap toples, dan kita pastikan bulunya menghadap ke bawah. Sudah tertanam semua biji kacang hijau dalam toples. Nah, untuk selanjutnya akan kita tutup toples menggunakan kardus sebagai pengganti dari kertas timah. Tujuannya agar tidak ada cahaya matahari yang masuk. Nah, untuk selanjutnya akan kita pantau selama 24 jam dan selama 48 jam. Setelah 24 jam, kita akan melihat perkembangan dari biji kacang hijau yang ditanam dalam larutan deterjen. Ini larutan yang 100%
Kita ambil contoh satu ya. Nah, di sini hanya sedikit sekali pertumbuhan akar. Ya, akarnya hanya muncul sedikit sekali. Untuk yang 50%, akarnya muncul sekitar 5 mili. Untuk yang 25%, muncul akarnya sekitar 1 cm. Untuk yang 50%, muncul akarnya sekitar 5 mili. Untuk yang 25%, akarnya tumbuh sekitar 1 cm. Untuk yang 12,5%, ini muncul akarnya tumbuh agak panjang. Kita ambil contoh satu. Nah, ini sekitar 1,5 cm. Yang 6,25, kita ambil contoh satu. Rata-rata panjangnya adalah ya 1 cm lebih. Untuk yang 3,1%, ya ini 1,5 cm. Dan untuk yang air PDAM, air kontrol, ini juga 1,5 cm. Nah, akan kita tutup kembali dan akan kita pantau setelah 48 jam. Setelah 48 jam akan kita lihat kembali perkembangan dari biji kacang hijau yang ditanam dalam larutan deterjen. Bisa kita lihat di sini. Untuk yang deterjen 100%, itu tidak ada pertumbuhan sama sekali ya. Dari kemarin yang tumbuh sedikit sekali akarnya. Nah, seperti ini. Untuk yang 50%, ini ada pertumbuhan dari hari pertama sekitar 1,5 cm atau 15 mili. Untuk yang larutan 25%, kita lihat ini kurang lebih sama ya, 1,5 cm. Untuk yang larutan 12,5%, ini lebih tinggi, nah mencapai 2 cm. Untuk yang 6,25% ini, nah, pertumbuhannya semakin tinggi, ada 3 cm. Untuk yang 3,1, nah, kita lihat, nah ini juga 3 cm. Untuk yang air PDAM, kita lihat, nah ini ada yang sudah mencapai tingginya kurang lebih 6-7 cm dan sudah mulai tumbuh daunnya sudah mulai keluar nih.
Nah, bisa kita lihat ya semuanya keseluruhan. Dari larutan 100% sampai pada larutan 3,1% dan juga air PDAM. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa dalam larutan deterjen 100% itu bisa dikatakan tidak ada pertumbuhan dalam biji kacang hijau. Ada pertumbuhan hanya sedikit sekali akar yang keluar. Nah, untuk larutan-larutan selanjutnya ada pertumbuhan dan ada yang mati seperti itu. Nah, ada pertumbuhan semakin rendah kadar dari deterjen, semakin tinggi pertumbuhan dari biji kacang hijau. Dan untuk larutan kontrol itu paling tinggi pertumbuhannya sampai pada kemunculan daun dan paling panjang pertumbuhan akar dan batangnya. Nah, dapat dikatakan bahwa air yang tercemar oleh deterjen itu akan menghambat pertumbuhan biji kacang hijau. Nah, seperti itu. Itu adalah dampak dari pencemaran air deterjen. Nah, cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.